Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Senin 10 Maret 2025 kembali kita bersekutu dalam program kita, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama, perkenalkan saya Wagimin, anggota PKLU GPIB Jemaat Gracia Bekasi. Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa. Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, pada pagi hari ini mengucap syukur atas perkenan-Mu sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Yohanes 4 ayat 11 sampai 13 yang bertutur, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini bertemakan kuasa Yesus melampaui kefanaan dunia. Thomas Andre, tokoh di balik pembuatan kapal mewah Titanic, pernah berkata bahwa kapalnya sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Namun pada pelayaran perdananya, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan akhirnya tenggelam. Peristiwa tragis ini menewaskan sekitar 1.517 orang, termasuk Thomas Andre. Selalu saja ada yang meremehkan dan tidak mempercayai kuasa Tuhan yang melampaui apa yang terlihat. Manusia sering kali dengan mudah memindahkan kuasa Tuhan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Sikap meremehkan dan tidak mempercayai kuasa Tuhan yang melampaui apa yang kelihatan juga terlihat dalam diri
perempuan Samaria. Perempuan itu hanya terikat pada cara berpikir duniawi bahwa air tidak dapat diambil tanpa timba. Ia juga terpaku pada kebesaran Yakub yang mewariskan sumur kepada keturunannya tanpa merenungkan Tuhan yang berkuasa sebagai pemberi anugerah atas keberadaan air dalam sumur itu. Kuasa dan pemeliharaan Tuhanlah yang menjaga keberadaan air itu dari generasi ke generasi. Yesus menjelaskan bahwa air hidup yang ia miliki jauh lebih baik daripada air dari sumur Yakub yang hanya menghilangkan dahaga untuk sementara. Keletihan dan kelemahan tubuh kita adalah bukti keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita membutuhkan Yesus yang memiliki kuasa yang melampaui kepanaan dunia ini. Percayalah dan andalkan kuasanya untuk mengalami air hidup yang diberikannya, yang dapat memuaskan jiwa dan menuntun kita pada kehidupan kekal. Meskipun tubuh kita masih membutuhkan air untuk melepas lelah dan dahaga, iman kita terarah kepada pengharapan yang pasti di dalam Yesus, Sang Mata Air hidup kekal. Kuasanya memungkinkan kita terus melangkah, membangun kehidupan dengan penuh pengharapan. Puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Seluruh umat marilah memuji nama Yesus, seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman-Nya melalui Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami, kaum lanjut usia di seluruh GPIB, dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, juga pemerintah, karuniakanlah kepada mereka hikmat sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB di mana kami bernaung. Tuhan tolong campur tangan dalam segala program-program Pelkat PKLU GPIB yang telah dirancangkan sepanjang tahun ini, dari tingkat mupel sampai tingkat Dewan Sinodal, bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Dan biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi
bermakna dan berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi teman-teman PKLU yang sakit dimanapun mereka berada. Dalam perawatan dan pemulihan, ulurkanlah tangan-Mu yang kudus bagi mereka, agar mereka mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.